ini kita dapat bertemu di sekolah kita ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertemuan saya yang kedua ini ya Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah dengan kesediaan hatinya dapat berkumpul di sini untuk berdiskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan yang sudah Ibu CDP kita akan paparkan nanti. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua di sini karena sudah bersedia memberikan waktu untuk menghadiri pengkomunikasian dari prakarsa perubahan yang akan Ibu Nurhidayah paparkan sebentar lagi. Seperti pepatah mengatakan kenal maka tak sayang, tapi mungkin untuk sebagian sudah kenal saya perkenalkan dari diri saya, nama saya Asima Rohana Sinaga, saya berdomisili di Pematang Siantar Bapak Ibu. Jam 5 tadi saya berangkat dari sana, tiba di sini jam 9 tepat, karena takut juga sama Bapak Kepala Sekolah yang sebenarnya luar biasa. Tempat instansi saya bekerja di Kabupaten Pematang Siantar, dan saya adalah PB atau pengajar praktik dari Ibu Nurhidayah. Jadi selama nanti beberapa bulan ke depan saya akan terus datang ke sekolah ini untuk bukan memantau sebenarnya, lebih tepatnya untuk berdiskusi mengenai apa yang sudah dipelajari Ibu Nurhidayah selama ini melalui daring dan diterapkannya di sekolah kita ini supaya terciptanya manusia-manusia yang bukan manusia sumber daya yang berunggul sesuai dengan kurikulum merdeka sekarang yang sudah ditetapkan oleh Menteri kita Pak Nadiem. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya akan memberikan waktu kepada Ibu Nurhidayah sebagai CGP Angkatan 6 untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan. Jadi di sini kita Ibu Nurhidayah mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu bahwasanya Ibu Nurhidayah mempunyai visi dan prakarsa perubahan yang akan dibuat di sekolah ini. Jadi kami berharap Bapak Ibu akan memberikan saran dan juga tinjauan dan kita berdiskusi bersama dengan visi dan prakarsa perubahan yang Ibu Nurhidayah akan paparkan nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang diskusi saya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih punya kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan kantor Dewan Guru ini untuk acara pemaparan dari Ibu Nurhidayah sebagai guru CGP Angkatan ke-6. Kemudian kita salam dan salam kepada contoh kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di masa depan. Amin. Yang pertama kami sampaikan selamat datang kepada Ibu PP dari Ibu Nurhidayah yang sangat jauh perjalanan dari Pematang Siantar sampai ke sekolah kita ini. Perlu kami sampaikan seyogianya yang ada di sini adalah Bapak Kepala Sekolah, tapi berhubung karena Bapak Kepala Sekolah ada rapat NKKS di sana, maka Bapak itu memberikan perwakilannya kepada saya. Jadi Bapak itu titip salam, mudah-mudahan pada kegiatan kita hari ini dapat berjalan baik dan sukses. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu karena tidak bisa hadir di bersama kita di sini. Ada dan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan visi dan prakarsa perubahan ini ada tujuannya. Yang pertama, merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Lalu mewujudkan visi sekolah dengan pendekatan inquiry apresiatif bekerja. Nah, ini ada beberapa contoh dari visi sekolah. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Yang kedua, menciptakan insan berprestasi, berbudaya, dan bertakwa. Dan yang ketiga, terciptanya sumber daya manusia yang bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Visi sekolah itu harus bersifat menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi anggota di dalamnya. Tetapi dalam prakteknya, sebuah visi sekolah bukan kalimat yang mudah untuk diwujudkan. Diwujudkan dengan sebuah pendekatan atau paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA,
Menurut David Carpenter, dengan langkah 4D, discover, design, dan deliver, dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah BAKJA. Kenapa harus inquiry apresiatif? Karena pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Yang berikutnya, membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Dan yang berikutnya, fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggotanya. Inquiry apresiatif dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah BAKJA. B. Buat pernyataan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Nah, untuk mengetahui bagaimana alur BAKJA sebenarnya, marilah kita saksikan video BAKJA berikut ini. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menjelaskan BAKJA sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Ryder menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa kebaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang dilakukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, BAKJA. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, BAKJA arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and McGrath tahun 2016. Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, memberikan penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses BAKJA yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun bersama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikut. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Misalnya, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Seperti kali ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa, sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Dan karena itu, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan, seperti demikianlah tahapan BAKJA, BAKJA, sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif yang berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan BAKJA. Salam selamat dan bahagia. Baiklah, itu tadi alur BAKJA yang bisa kita lihat dari tampilan video. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan menggunakan alur BAKJA tadi ke dalam visi yang saya impikan, yaitu visi saya mewujudkan siswa yang peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Air Batu. Adapun tahapan BAKJA-nya, yang pertama buat pernyataan.
pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang peduli kebersihan lingkungan sekolah? Tindakan dan pendidikan yang saya lakukan, mengajak kepala sekolah berdiskusi tentang pentingnya mewujudkan siswa yang peduli kebersihan di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, melihat dan mencari informasi dari sekolah lain yang kebersihannya baik. Lanjut, alur yang kedua, yang ketiga itu membacakan literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan siswa yang peduli kebersihan lingkungan sekolah. Lalu yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang saya munculkan adalah siapakah di sekolah yang pernah menjalankan kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Tindakan dan pendidikan yang dilakukan yang pertama mencari gambaran kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, mencari informasi dan survei pendapat dari guru-guru dan warga sekolah lainnya terkait kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Alur yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang saya munculkan yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi ketika terwujudnya kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, hal-hal apa yang akan membantu siswa mempertahankan rasa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan siswa? Tindakan dan pendidikan yang saya lakukan yang pertama membuat gambaran dengan mengarahkan dan menumbuhkan kesadaran siswa saat terwujudnya kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, membuat poster-poster, slogan-slogan tentang peringatan-peringatan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan semenarik mungkin dengan kata-kata yang menyentuh hati siswa. Lanjut, alur yang berikutnya yaitu jabarkan rencana. Di sini pertanyaan yang saya munculkan adalah yang pertama, apakah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, program apa yang bisa dilakukan untuk menekankan siswa terhadap kepedulian kebersihan lingkungan sekolah? Lalu tindakan dan pendidikan yang saya lakukan yaitu satu, membuat komunitas patroli kebersihan oleh siswa yang akan mengontrol kebersihan di setiap kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, membuat bank sampah di mana setiap kelas akan menyetorkan sampah yang sudah dikumpul dan dipilih setiap minggu, dan sampah tersebut akan diolah menjadi kompos dan sampah plastik dapat didaur ulang menjadi produk kreasi berupa barang bekas yang memiliki nilai jual. Lanjut, alur yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Di sini pertanyaan saya timbulkan, siapa yang bisa mengarahkan dan mengawasi program dan kegiatan untuk terwujudnya kebersihan lingkungan sekolah? Tindakan atau pendidikan yang saya lakukan itu yang pertama mengajak kepala sekolah, rekan guru, dan seluruh warga sekolah untuk mengawasi kegiatan dan program yang dibuat untuk terwujudnya kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini barang mengikuti, sekian dan terima kasih. Nah, dari alur kerja ini saya memimpikan atau yang menginginkan sebuah misi di mana sekolah kita nanti ini bersih akan sampah, dan kalaupun ada sampah, siswa-siswi kita mampu memilah-milah mana sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Itulah impian saya atau visi saya ke depannya untuk lingkungan di sekolah ini. Saya kembalikan kepada Ibu Bebe. Visi atau rasa perubahan sudah dibuat yang sekolah tadi. Bagi Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu memberikan tanggapan dan saran terkait visi atau bahasa perubahan yang dibuat oleh Ibu Bebe. Apakah sudah visi ini sudah dilihat Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hidayah atas pemaparannya hari ini. Di sini kalau saya lihat visi-misinya sudah berpihak kepada murid, karena kalau kita sama-sama di sini mengharapkan bahwasanya memang sekolah kita ini akan berpihak pada untuk meningkatkan bagaimana lingkungan, peduli lingkungan. Itu kita ajak supaya semuanya memperhatikan lingkungan kita. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bu Hidayah, sharingnya, kenapa Ibu Hidayah ini memilih peduli lingkungan menjadi visi misinya? Terima kasih kepada Bu Hidayah. Terima kasih kepada Ibu rekan sejawat saya yang mempertanyakan apa sih latar belakang saya memilih visi mewujudkan siswa yang peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau kita melihat 2 tahun yang lalu itu masa pandemi, di mana kita pembelajarannya lewat daring, ataupun kalau di sekolah kami urin, kami yang belajar di rumah. Nah, di situ selama 2 tahun kita perhatikan sekolah kita ini bersih. Kenapa? Karena anak tidak beraktivitas di sekolah. Tapi setelah tahun ajaran baru ini, yang hampir 1 tahun ini, kembali lagi dinormalkan, tatap muka diadakan, bahkan kantin sudah dibuka. Nah, disitulah tantangan lagi muncul mengenai sampah. Kayak manapun kita mencegahnya, sampah masih tetap ada. Walaupun kita artinya marah atau bagaimanapun, itu tetap masih ada. Nah, di sini saya ingin sosialisasikan atau mengajak warga sekolah kita, baik rekan guru maupun murid, untuk sama-sama kembali menjaga kebersihan sekolah. Kalau seandainya disuruh milih, ya mungkin enakan daring ya. Cuman kalau udah dibolehkan tatap muka, kita harus kembali tatap muka, tapi dengan dampak lingkungan yang kembali ada sampah. Itu yang membuat saya menjadikan visi untuk memilih siswa yang peduli terhadap lingkungan, terutama terhadap sampah. Begitu latar belakang kenapa saya mengambil visi ini. Sekian dan terima kasih. Kembali ke Ibu Bebe. Terima kasih Ibu. Apakah Ibu sudah bisa? Begitulah latar belakang kenapa Ibu Hidayah membuat visi atau bahasa perubahan di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang lain, memberikan. Terima kasih.
untuk sedikit memberikan pendidikan tapi ada dukungan kepada Ibu Hidayah, di mana tadi visi dan pelaksanaan satu bahan yang ditetapkan oleh beliau adalah kita sesuai yang perlu di lingkungan di sektor satu itu. Nah ini cukup bagus menurut saya. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau kondisi lingkungan sekolah itu bersih, kemudian teratur, kemudian tertata, jika misalnya asli ini akan mendukung proses belajar sekolah. Karena kondisi sekolah yang nyaman itu jadi satu daya tarik tersendiri tentunya bagi anak untuk belajar lebih enak, santai. Karena memang harus jalan dari lingkungan sekolahnya dulu. Beberapa tadi kebersihannya, kelasnya bersih, depannya bersih, belakang kelasnya bersih, kemudian di mana kita melihat anak tidak ada sampah, tentunya itu sangat mendukung untuk kenyamanan belajar anak di sekolah. Jadi saya merasa dengan salah satu visi yang memang harus mendapatkan dukungan dan apresiasi dari kita semua guru di sekolah ini, sehingga di sekolah kita bisa menjadi dengan sekolah yang bisa memberikan siswa-siswa yang bisa diandalkan, kemudian siswa yang sehat jasmani, sehat rohaninya, kemudian pada akhirnya kita mengharapkan anak itu menjadi anak yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah itu saja yang bisa saya buat tadi terhadap visi daripada Ibu Hidayah. Bapak Ibu rekan sejawat, di sini ada beberapa pertanyaan yang mohon kiranya untuk menjawab secara bersama-sama. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita sampaikan pada murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan dari budaya antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Masih dalam tahap proses penjelasan. Baiklah, ini ada beberapa kalimat yang mau kita sambungkan. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Sesuai dengan visi yang saya paparkan. Dari visi yang saya paparkan ini, apakah kita sudah memimpikan murid yang bagaimana? Memimpikan murid yang bagaimana dengan kaitan visi saya? Memimpikan siswa yang sehat, jasmani, rohani yang pada akhirnya cerdas. Kemudian kecerdasan anak yang sudah kita harapkan. Jadi jasmani dan tetap stabil, jasmani, rohani, tanggung jawab dan cerdas dan terakhir. Lanjut, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk sosial, manusia yang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, dan dia juga berhak untuk mendapat pembelajaran yang baik, dan kita menuntun mereka untuk mendapatkan cita-cita mereka. yang berikutnya. Di sekolah, kita mengutamakan kepentingan murid. berarti menghadap pada murid. Lanjut, yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah Manusia yang merdeka, yang berhak untuk memperoleh pembelajaran yang baik. lanjut, kita warga sekolah ini di sekolah ini yakin untuk Berkolaborasi, mewujudkan visi misi dari sekolah yang lebih baik. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa segala sesuatunya tidak dapat berjalan sendiri, membutuhkan kerjasama dengan rekan-rekan yang lain. Oke. Lalu ada lagi, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Lanjut, jika visi sudah berpihak kepada murid, apakah warga sekolah mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi? intelektualnya, sosialnya, budayanya, jelas kita mau diri mereka itu. Terima kasih. Kita hapus dulu. Terima kasih atas jawabannya. Kembali saya kembalikan kepada Ibu. Tadi kita sudah menurut video sekali lagi seperti luar biasa ya tadi, karena saya melihat dari awal sampai akhir bahwasanya visi yang sudah dikomunikasikan Ibu Hidayah kepada kita, sepertinya semua orang sekolah sudah mendukung. Karena dari semua jawaban dari Bapak Ibu Guru, terlihat sekali bahwasanya Bapak Ibu Guru ikut serta sepertinya untuk mengimplementasikan dari program guru ini. Jadi luar biasa sekali, berbeda dengan teman saya pergi sekolah, mereka sepertinya masih proses kan. Kalau sih kan, ya semuanya sudah kumpul lah berarti seperti itu. Dan saya berharap Bapak Ibu di sini ada pimpinan CGP. Dan sementara siswa kita hampir 600 sama Bapak Ibu, dan Ibu di sini mungkin sekitar 50 anak. Dan mungkin cuma Ibu Bertiga ini yang akan mengimplementasikan dari program ini. Tetapi dari penjelasan Bapak Ibu tadi, saya kira tanpa Ibu Bertiga ini berjuang sekali, Ibu Bapak Guru sini sepertinya mungkin sekali. Jadi ada memang seperti untuk ini masih masuk Ibu CGP. Mungkin seperti jadi orang-orang itu masih belum mulai sebenarnya, supaya yang lain mungkin dalam komunikasi ini mungkin ada saya yang belum kenal, yang tidak kenal pasti, karena organisasi itu pasti ada yang belum kenal.
Tetapi dari diskusi kita hari ini, dari komunikasi ibu wilayah, semuanya mendukung saya kira mulai dari awal sampai akhir. Dan pada akhirnya nanti sebenarnya ini program ini akan terwujud khusus visi yang sudah ibu komunikasikan kepada kita seluruh desa, menunjukkan visi yang berlingkungan di depan ibu air. Dan kemudian mentorkan ibu Risma tadi yang kita mengumpulkan murid-murid yang kalau kita kaitan dengan visi yang saya tulis lagi. Kalau kita visi masih harus jasmani kita dan kita pernah saya akan tahu kalau kita ini juga pernah berkata luar biasa. Jadi Bapak Ibu pemeran hanya saja semua ini semuanya saya kira harus waktu masuk baru saya kira sangat antusias sekali dengan program ini dari ketiga juga antusias dan juga yang Bapak Ibu punya. Jadi semua stakeholder sekolah harus kita itu antusias tadi dengan berkolaborasi kita. Jadi semua harus berkolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu hanya itu untuk guru yang lain saya kira yang belum datang ke sini juga kegiatan 9 menentang bersama ibu wilayah dan ibu lagi nanti kita sedang menyelesaikan visi-visi yang lebih bagus lagi gitu. Ini sudah bagus tanpa beberapa yang sudah diikut ke praktisi tersebut. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk apa tadi jawaban-jawabannya, saran-sarannya luar biasa saya kira. Ketimbang saya kemarin di sekarang ini ada perbedaan yang signifikan dari diskusi atau jawaban dari kita dulu. Apresiasinya sangat mendukung, dukungannya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, wakilnya jika ada dari pernyataan atau ucapan yang salah yang singkat dalam hati, kalau ada jalan yang lain yang singkat dalam hati adalah ada yang salah dan singkat dalam hati. Terima kasih Bapak Ibu, sehat kita selalu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ini sekarang kalau seandainya ada yang kurang, saya bisa saya mohon maaf kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.